Salam kerahiman. Hari ini 9 Desember. Kita akan baca dari dua nomor, yaitu 260 dan 286. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 260. Aku mendapat izin untuk berkunjung ke Czestochowa. Aku melihat gambar Bunda Allah untuk pertama kalinya. Ketika aku menghadiri pembukaan selubung gambar itu pada pukul 5 dini hari. Aku berdoa tanpa terputus sampai pukul 11 dan aku merasa bahwa aku baru saja tiba. Pimpinan biara di situ menyuruh seorang suster menjemput aku untuk sarapan dan berkata bahwa Muder sangat cemas. Jangan-jangan aku ketinggalan kereta api. Bunda Allah mengatakan banyak hal kepadaku. Aku mempercayakan kekalku kepadanya. Aku merasa bahwa aku adalah anaknya dan bahwa ia adalah ibuku. Ia tidak menolak satupun dari permintaanku. 286. Sekali waktu, sesudah suatu adorasi untuk tanah air kami, suatu rasa sakit menusuk jiwaku dan aku mulai berdoa begini. Yesus yang Maha Rahim, aku mohon kepadamu lewat perantaraan para kudusmu, khususnya lewat pengantaraan bundamu yang tercinta, yang merawat engkau sejak masa kanak-kanak, berkatilah tanah airku. Aku mohon kepadamu ya Yesus, jangan memandang dosa-dosa kami, tetapi pandanglah air mata anak-anak kecil. Pandanglah kelaparan dan kedinginan yang mereka derita. Yesus, demi keselamatan orang-orang yang tak bersalah ini, berilah aku rahmat yang aku minta darimu untuk tanah airku. Pada saat itu aku melihat Tuhan Yesus, matanya berlinang air mata dan ia berkata kepadaku, Engkau melihat putriku, betapa besarnya belas kasihanku bagi mereka. Ketahuilah bahwa merekalah yang menopang dunia ini. Suster Faustina bercerita bahwa dia mendapat izin untuk berkunjung ke Bukit Cahaya. Disebut Czestochowa. Spellnya mungkin saya salah ya, tapi tulisannya seperti itu. Di sana aku melihat Bunda Allah untuk pertama kali. Dan dia menghadiri pembukaan selubung gambar pada jam 5 pagi. Seperti yang saya pernah cerita ya. Di Bukit Cahaya itu, di Basilika di Czestochowa itu, di Jasna Gora, Bunda Marianya membopong bayi Yesus dan secara periodik bajunya Bunda Maria itu diganti. Kadang ada yang warnanya biru, ada warnanya merah, ada warnanya emas. Jadi di sini dikatakan menghadiri pembukaan selubung gambar pada jam 5 pagi. Waktu saya datang ke sana, ada satu upacara juga sedang pembukaan, tapi karena kita nggak ada penjelasan, jadi ya kita asal masuk, asal datang, tapi setelah itu memang suasananya sangat ramai, ternyata memang sedang terjadi penggantian warna dari pakaiannya Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus. Tapi karena kita nggak aware ya, nggak ngeh, jadi taunya ya sudah berubah. Jadi momen-momen penggantiannya itu waktu itu kita nggak ikuti. Dan di sana dikatakan Suster Faustina berdoa dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang tanpa henti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 jam. Dia berdoa tanpa henti, bahkan dia merasa dia baru sebentar berbicara atau berdoa tersebut. Bunda Maria, kalau kita kembali tahu cerita tentang Bunda Maria di Jasna Gora itu, ceritanya agak berbeda dengan Bunda Maria yang kita tahu penampakan di Lourdes. Juga berbeda dengan penampakan Bunda Maria di Fatima. Dikatakan bahwa lukisan Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus itu adalah lukisan itu dibuat oleh Santo Lukas, salah satu rasul dari Yesus ya, dan dilukis di atas meja yang dibuat oleh Yesus. Dan
Bunda Maria Black Madonna Jasnagora itu diangkat menjadi Bunda Maria pelindung dari rakyat Polandia. Memang negara Polandia mayoritas Katolik. Bunda Allah mengatakan banyak hal kepadaku. Jadi di dalam doa, kembali lagi kita pun dalam berdoa perlu ada saat hening, ada saat diam di mana kita mencoba mendengarkan apa yang dikatakan, ya. Sehingga di sini dikatakan oleh Santa Faustina, Bunda Allah mengatakan banyak hal kepadaku. Aku anaknya, dia ibuku. Ia tidak menolak suatu pun dari permintaanku. Memang ya, seorang ibu biasanya kalau diminta sesuatu sama anaknya, pasti diberikan, apa aja diberikan. Karena dia begitu mengasihi anak-anaknya. 286. Sesudah adorasi untuk tanah airku, rasa sakit menusuk jiwaku. Waktu zamannya Suster Faustina, dia lahir 1905 ya, belum Perang Dunia Pertama. Dia meninggal 1938 menjelang Perang Dunia Kedua. Masa-masa itu sangat masa-masa paling menderita buat orang-orang Polandia. Penjajahan atau penguasaan Nazi ya di daerah Eropa Timur di sana. Dia dijajah, walaupun waktu itu sudah tidak dalam posisi dijajah, tapi akibat dari perang itu sangat membuat rakyat Polandia menderita. Kemiskinan, kelaparan, sangat berpengaruh dalam hidup negara Polandia, sehingga Suster Faustina melakukan adorasi untuk tanah airku. Doa untuk tanah air, dan waktu itu dia melihat matanya Yesus berlinang air mata. Dan Yesus katakan, engkau melihat putriku, betapa besarnya belas kasihanku bagi mereka. Ketahuilah bahwa merekalah yang menopang dunia ini. Karena di dalam doanya Suster Faustina berdoa, yang dimaksud dengan mereka itu adalah anak-anak kecil yang gak bersalah, gak berdosa. Mereka menjadi korban perang, korban penjajahan, di mana mereka hidup sangat menderita. Kelaparan, kemiskinan, kedinginan. Kalau di suatu negara ada perang, ada kerusuhan, yang menderita itu adalah sebetulnya anak-anak kecil. Dia nggak bersalah, dia nggak tahu apa-apa, dia bahkan dibunuh, kena dibom, dan juga kalau misalnya nggak mati, mereka menderita kelaparan. Dan biasanya negara-negara yang terjadi perang atau ada dampak dari perang atau dari kerusuhan, dari keributan, biasanya mengalami sesuatu yang ya kerugian besar pasti ya, tapi juga ada sesuatu ketidakpastian. Ada demo, ada perpecahan, ada geng ini, ada geng itu. Contoh lah yang gampang. Kalau misalnya kita sering dengar ya, tawuran. RT ini sama RT ini bermusuhan. Terus saling membawa senjata tajam, terus main lempar batu, pakai pedang, pakai golok, macam-macam. Pasti orang tuanya yang ketakutan. Bagaimana kalau salah satu dari mereka itu adalah anak saya? Anak saya yang jadi korban atau anak saya yang melakukan kejahatan? Itu kalau bicara tentang tawuran ya. Tawuran biasanya anak sama anak. Tapi kalau dalam peperangan atau yang dialami oleh Suster Faustina pada waktu itu adalah yang dewasa-dewasanya perang ya, anak-anaknya yang menderita. Dan Suster Faustina berdoa buat mereka, buat anak-anak yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, tapi harus menanggung penderitaan. Sekarang contoh lagi, masa pandemi. Anak-anak juga jadi korban. Harusnya bisa sekolah, dia nggak bisa sekolah. Harusnya bisa bergaul dengan teman-teman yang lain di sekolah, sekarang nggak bisa.
harusnya bersosialisasi sekarang menjadi anak-anak yang asosial, yang di rumah, yang hanya berhubungan dengan laptop, dengan HP untuk menjawab PR, untuk menjawab tugas-tugas dari sekolah. Sementara itu kebutuhan dia dalam pertumbuhan nggak terpenuhi. Kasihan juga semua anak-anak yang mengalami masa pandemi saat ini juga. Dia nggak ngerti kenapa nggak boleh keluar rumah, kenapa harus pakai masker, kenapa nggak bisa ketemu temennya. Kadang-kadang untuk anak-anak tertentu kita nggak bisa jelaskan ke mereka kenapa mereka harus mengalami hal ini, ya. Anak-anak yang menderita. Oleh sebab itu dibutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya. Jangan hanya dikasih laptop, dikasih HP, suruh main game. Dengan adanya di rumah saja, perbanyaklah waktu Bapak Ibu dengan anak-anak. Karena anak-anak itu adalah yang diciptakan Tuhan untuk dititipkan pada keluarga kita masing-masing. Yesus sangat perhatian pada anak-anak. Kita lihat ya, di 7:99 Yesus katakan, "Tenangkanlah hatimu anakku, engkau tidak sendirian." Waktu itu Suster Faustina sebagai seorang anak yang terkasih. Di 1486, "Berbicaralah anakku, aku selalu mendengarkanmu." Itu beberapa contoh di mana Yesus memperhatikan anak-anaknya, anak-anak kecil, ya. Suster Faustina bersemangat seperti seorang anak. Di 295, "Aku menyertaimu kalau engkau selalu bersikap seperti anak kecil dan tidak takut." Itu yang dikatakan oleh Yesus, kalau engkau bertindak seperti anak kecil. Di 332, "Aku menuntut dirimu semangat seorang anak." Di 1481, "Aku ingin mengajarmu sifat kanak-kanak rohani." Jadi Yesus sangat memperhatikan anak-anak, ya. Yang ketiga, anak-anak sebagai jiwa pilihan. Di 1220 Yesus katakan, "Jiwa mereka paling menyerupai hatiku, yang ada dekat semua altarku." Jiwa anak-anak yang polos, yang murni, yang gak berdosa, yang gak bersalah, yang gak banyak trik-trik, ya. Yesus ingin kita bertindak sebagai anak-anak kecil, dan inilah salah satu kepedulian Yesus terhadap mereka. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita kalau kita dipilih jadi anak kesayangannya. Kita berdosa, ada sakramen yang Tuhan siapkan untuk kita, yaitu sakramen rekonsiliasi, sakramen kerahiman, sakramen tobat. Karena memang Tuhan tahu kita ini tetap manusia lemah, manusia tidak berdaya. Tapi kalau kita bersikap seperti seorang anak, kita salah, kita datang pada orang tua kita, kita mengaku kelemahan kita, kesalahan kita, Tuhan akan melimpahkan rahmat yang luar biasa untuk kita semua. Jadi anak yang selalu bahagia, karena kerahiman dan belas kasihannya tidak terselam. Itu yang selalu diberikan oleh Yesus kepada mereka yang punya sifat seperti anak-anak kecil, rendah hati, murni, tidak sombong, tidak egois. Itu sedikit cerita tentang hari ini, ya, tentang keinginan Yesus. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa, kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita, untuk negara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana melalui pengajaran hari ini kami bisa melihat betapa relasi Bunda Maria dan juga Suster Faustina. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat betapa Suster Faustina sangat peduli kepada anak-anak kecil yang tidak berdosa, tidak bersalah akibat daripada yang terjadi di dunia pada akhir-akhir ini.
Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, juga untuk semua anak-anak kecil dimanapun mereka berada, agar dalam masa pandemi ini mereka tetap bisa merasakan kasih dari orang tuanya. Tidak menjadi anak-anak yang stres, yang depresi, yang merasa bingung dengan apa yang dialaminya pada saat ini, tapi tetap merasakan kasih dari kedua orang tuanya, dari lingkungannya, dari sekitarnya. Berkati mereka ya Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari hal-hal yang bukan berasal daripadamu, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan kami mohon rahmat-Mu Tuhan, supaya masa pandemi ini bisa segera berlalu, sehingga anak-anak tidak lagi menderita dan dia dapat hidup dalam kehidupan yang normal, seperti kami-kami semua yang sudah mengalami masa kecil yang bahagia. Bunda Maria, doakan kami semua, khususnya anak-anak kami, generasi muda, generasi anak-anak yang nanti juga akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap punya hati seperti anak-anak kecil, seperti yang Yesus harapkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku